Daya hentar listrik. A. Konduktor. Benda-benda yang baik untuk menghantarkan listrik. Contoh, aluminium, besi, tembaga, air. B. Isolator. Benda-benda yang kurang baik menghantarkan listrik. Contoh, kayu, karat, listrik. C. Semikonduktor. Benda-benda yang daya hantarnya di bawah konduktor tetapi di atas isolator. Contohnya, silikon. Sumber energi listrik. Baterai. Kumpulan elemen-elemen sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik. 2. Aki. Sebuah elemen sekunder yang merupakan sumber arus listrik yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. 3. Dinamo. Mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 4. Generator. Alat sumber tegangan listrik menghasilkan listrik dari sumber energi mekanik. Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian tertutup dan terbuka. Rangkaian tertutup apabila kutub positif dan kutub negatif saling berhubungan, sehingga muncul aliran listrik. Rangkaian terbuka apabila kutub positif dan negatif tidak berhubungan sehingga tidak ada aliran listrik yang dialirkan. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri secara berurutan. Ciri-cirinya yaitu 1. Arus yang mengalir lebih besar. 2. Nyala lampu lebih terang. 3. Jika arus terputus, semua lampu akan mati. Rangkaian paralel yaitu secara sejajar atau bercabang. Ciri-cirinya yaitu 1. Arus yang mengalir lebih kecil. 2. Nyala lampu kurang terang. 3. Jika salah satu lampu terputus, maka lampu yang lain tetap nyala. Perubahan energi listrik. Contoh setrika. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh kipas angin yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. 3. Lampu neon. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. 4. Televisi. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat konsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas oleh kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya atau kerusakan karena konsleting, maka digunakan sekring. Sekring terdiri atas seutas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan ponselen atau kaca isolator. Penghemat energi listrik. 1. Menggunakan listrik seperlunya. Misalnya, pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menontonnya atau mendengarkan siaran radio. 2. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah, sesuai dengan kebutuhan. 3. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat-alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. 4. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Implementasi energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program listrik pintar di Kecamatan Palu Timur oleh PT PLN Persero, cabang Palu Kota terdiri dari 4 indikator,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat indikator tersebut, masih ada subindikator yang masih perlu ditingkatkan, yaitu subindikator fasilitas fisik, implementator kebijakan, dan sikap pembuat kebijakan yang bermuara pada penciptaan hasil yang baik. Menurut Muhammad Azhar dan Dendi Adam Satriawan, implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional telah berjalan. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintahan untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran bersama.